Mau nggak? Bapak Ibu dapat pahala 30 hari puasa plus 100 pahala puasa yang lain, 1000 pahala puasa yang lain, 1 juta pahala puasa yang lain, bahkan miliaran kalau perlu. Baiklah, caranya sederhana. Bagaimana? Buka puasakan orang lain, ya. Beri makan, sedekah, kasih makan, kasih minum, ya. Buka puasa. Saya kasih contoh rasional. Air mineral yang gelas, 1 dus isinya berapa? 48. Harganya berapa? 26, 28 ribu. Anggap 30 ribu, ya. 30 ribu. Mulai sekarang sebentar nih bubar, Bapak Ibu datangi musola dan masjid dekat rumahnya, dan kita tidak kekurangan, tenang saja. Ini di Jakarta, DKI Jakarta saja, kita punya 10.000 masjid dan musola. Saya duduk sama teman-teman Al-Ikhlas Jati Padang kemarin, beberapa waktu lalu. Mereka adakan survei mereka sementara sederhana sekali, didapatkan Jakarta Selatan memiliki masjid dan musola 2.300. Itu belum pusat, belum barat, belum timur. Ini kalau kita gabungin 5 wilayah DKI saja, itu bisa 10.000 lebih masjid dan musola. Sampai kita mau habisin semua tabungan pun bisa cukup. Beli air mineral, pulang sebentar, booking, Pak, datangi marbotnya. Khusus air buka puasa dari saya ya. 1 dus isi 48 gelas. Kalau hari pertama Ramadan orang buka puasa 48, hari itu kita punya 49 pahala puasa. Plus kita 1. Kalau kali 1 bulan, anggaplah kita tambah 2 gelas lagi misalnya, jadi 50 gelas ya. Berarti 50 orang buka puasa 1 hari. Itu dengan 30.000 rupiah. Baik, kalau kali 1 bulan, 900.000 rupiah. Kan gitu. Dan kita mendapatkan pahala, kalau 1 hari kita buka puasa kali 50 orang, dikali 30, 1.500 pahala puasa. Kenapa nggak lakukan ini? Sederhana sekali. Ramadan nanti, di mobil sama di motor Bapak Ibu sekalian, bawa air mineral banyak-banyak. Begitu azan, pas lagi macet, penuh tuh umat Islam butuh buka puasa. Orang banyak pikirannya bagaimana cari keuntungan, dagang. Bukannya kejar pahalanya, kasih gratis tuh. Kesempatan, banyak orang di jalanan itu. Saya pernah satu waktu pulang dari pengajian, subhanallah, mau kejar untuk buka puasa di tempat saya. Nggak keburu, di tengah jalan saya lihat subhanallah, orang motor setengah mati, macet, buka puasa, belum polusinya, belum pada satu musim panas, luar biasa. Akhirnya mereka mampir, cuma beli apa, air mineral di sebelah. Padahal itu kesempatan, saya melihat ini tidak kurang dari berapa ratus motor yang antri di situ, karena macet, belum mobil. Kita bisa bagi-bagiin. Ini harus bisa dikerjakan. Kurma misalnya, sunnah Nabi SAW kurma. Di yayasan saya buat program setiap Ramadan, tebar 1000 dus kurma, gitu. 1 dus kurma isi 10 kilo. Ini bisa Bapak Ibu contohin, mau ikut sama saya juga silahkan nantinya. Kalau enggak juga bisa dicontohin, beli kurma yang 10 kilo, bawa ke masjid dekat rumah. Pengalaman kami selama ini, tahun-tahun yang lalu, 10 kilo kurma itu kalau yang buka puasa 50 orang dan masing-masing dapat 3 butir kurma, ini cukup seminggu. Cukup seminggu, 10 kilo, itu cukup untuk seminggu, berarti kita punya 4 dus. Kalau 1 dus kita 500.000, berarti memang ini kenanya sekitar 2 juta rupiah, gitu kan. Tapi juga sama, ini lebih besar lagi pahalanya, walaupun memang lebih besar sedekah uangnya, karena memang kurma adalah perintah Nabi SAW. Walaupun lagi haus, kurma yang dianjurkan. Ringkas cerita teman-teman, maksimalkan sedekah itu, selain zakat mal, selain juga nanti ada zakat fitrah, makanan pokok di Idul Fitri, tapi selama Ramadan maksimalkan buka puasakan orang. Saya mau bagi pengalaman saya waktu tahun 1990 pertama ke Madinah teman-teman. Pada saat itu saya turun, jadi ada bus kampus kami ngantar habis asar ke Masjid Nabawi, nanti habis terawih dijemput lagi. Gitu. Saya pergi sama beberapa teman-teman orang Indonesia, turun dari bus, begitu menuju ke Masjid Nabawi, saya lihat bukan cuma puluhan, ada ratusan orang, banyak sekali, itu mereka berdempetan satu sama yang lain, membelakangi Masjid Nabawi. Saya begitu turun, saya berpikir sambil melihat mereka, ini orang-orang ngapain nih? Kalau nunggu temannya, kok banyak sekali? Dan mereka tuh seperti orang yang membuat pagar betis, banyak. Saya begitu mendekat, kok kayak nggak dikasih jalan ya? Saya mau lewat di antara pundak mereka, semuanya mau ke masjid nih. Belum banyak pengalaman, itu hari pertama Ramadan. Ternyata waktu saya lewat, memang tidak dikasih jalan, kemudian saya dipeluk sama dia. Ada satu orang situ, teman-teman Indonesia ini semua dipeluk sama yang sebelah-sebelah sana. Saya dapat jawaban untuk kuping saya dibisikin. Dia bilang, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya.
Dia nggak kenal saya loh ini, nggak kenal. Dia minta tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu setiap saf itu diberikan kesempatan, Masjid Nabawi kasih kesempatan, tapi ada syarat-syarat jaga kebersihan, segala peraturan-peraturan. Taruh sufra itu plastik, kemudian ditaburin kurma, taruh roti, taruh yogurt, taruh pisang, segala macam hal. Si ayah atau si kakak lagi pasang itu di dalam, si anak dan si adik cari mangsa di luar. Kalau saya sudah iya, tangan saya dipegang, dibawa sampai ke sufrahnya dia, di plastik dia duduk. Terus dia bilang, ini ya, silakan di sini. Jangan ke situ ya. Yang sebelah ini ada saingannya, jangan ke situ. Karena ada juga orang kadang-kadang duduk, dia lihat di sebelah ada pisang, di sini nggak ada, pindah ke situ. Makanya mereka kadang-kadang bersaing, taruh pisang, taruh jus, taruh macam-macam. Ada juga orang yang pindah, jangan pindah ya. Kamu kalau seandainya datang besok ke Masjid Nabawi, tidak temu saya, sudah tahu tempat saya kesini ya. Saking maunya cari pahala, saya sampai netes air mata gitu. Subhanallah, orang mau cari pahala luar biasa. Gitu. Coba kita bandingkan dengan Indonesia coba. Nah, ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Pak RT sudah kasih jadwal, Pak A, Ibu B, ini semua malam kesekian ya, malam kesekian buka puasa. Tiba giliran masih bertanya, sudah tiba giliran saya, kayak kaget dia kenapa tiba gilirannya. Kan aneh ini. Kesempatan dapat pahala. Mulai sekarang tidak pakai giliran, Pak nggak usah, saya semua yang pakai nih. Suatu bulan ini saya kasihin kopinya, saya yang kasih kuenya, saya yang kasih ini. Blok itu mestinya. Kalau kita terbalik itu. Jadi teman-teman sekalian harus maksimalkan ini. Dan kalau ada orang yang tidak bisa pun sama sekali, ya misal ada orang bilang, Ustaz saya nggak ada duit untuk beli air mineral 30.000 tadi. Contoh, biasanya orang susah buka puasa di mana? Di masjid. Karena masjid kita sudah siapin kan? Baik, bisa nggak pada saat masuk masjid ikut marbotnya bantu, nyiapin saja, nyiapin air mineralnya, nata, taruh kurmahnya, nggak ada modalnya itu, cuma modal naruh-naruh saja, dapat pahalanya sama. Baik, kalau ada orang yang luar biasa nih, mau jadi raja dan ratu, nggak mau juga ngata-ngata, maunya cuma dilayani, datang ke masjid, duduk, maunya sudah dihidangkan, masih bisa dapat pahala. Kalau tidak mau lagi ini betul-betul harus dicambuk. Tinggal bilang sama teman di sebelah, ini air mineral saya ya, kamu ambil, kamu dapat pahala saya. Air mineral kamu saya ambil, saya dapat pahala kamu. Nggak ada modalnya. Layak cambuk gak ini? Layak cambuk kalau sudah tidak mau. Dikasih pahala ini luar biasa mesti tidak mau.